operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Konsep operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sebelum kita mempelajari mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, terlebih dahulu saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Konsep pembelajaran operasi bilangan bulat ini menggunakan maju mundur. Adapun aturannya yaitu untuk bilangan asli positif dia akan maju, untuk bilangan 0 dia akan diam, sedangkan untuk bilangan asli negatif dia akan mundur. Operasi penjumlahan dia akan terus, sedangkan operasi pengurangan dia akan berbalik arah. Sebagai contoh yaitu 2 ditambah 3. Terlebih dahulu kita meletakkan mobilnya tepat di depan papan nomor 2. Ditambah 3 berarti dia akan maju sebanyak 3 kali. 1, 2, dan 3. Maka 2 ditambah 3 yaitu 5. Contoh selanjutnya, negatif 1 dikurang 2. Terlebih dahulu kita letakkan mobilnya tepat di depan papan yang berplat negatif 1. Karena dia dikurang 2, maka dia akan berbalik arah dan maju sebanyak 2 kali. Sehingga negatif 1 dikurang 2 yaitu negatif 3. Selanjutnya negatif 4 ditambah 3. Kita letakkan mobilnya tepat di depan papan yang berplat negatif 4 dan maju sebanyak 3 kali. 1, 2, dan 3. Sehingga negatif 4 ditambah 3 hasilnya negatif 1. Contoh selanjutnya 4 ditambah negatif 3. Terlebih dahulu kita letakkan mobil di depan plat nomor 4. Oke, karena dia ditambah maka dia maju, sedangkan yang ditambah dengan bilangan negatif maka dia akan mundur sebanyak 3 kali. 1, 2, dan 3. Sehingga 4 ditambah negatif 3 hasilnya 1 atau positif 1. 3 dikurang negatif 2. Kita letakkan mobilnya tepat di depan papan yang berplat nomor 3. Karena dia dikurang maka dia akan berbalik arah terhadap negatif 2, maka dia akan mundur sebanyak 2 kali melewati 2 papan. 1, 2. Sehingga 3 dikurang negatif 2 hasilnya 5. Selanjutnya negatif 2 dikurang negatif 3. Kita letakkan mobilnya tepat di depan papan negatif 2. Karena dia dikurang maka dia akan berbalik arah dikurang terhadap negatif 3, maka dia akan mundur sebanyak 3 kali. 1, 2, dan 3. Sehingga negatif 2 dikurang negatif 3 hasilnya positif 1. Maka dapat kita simpulkan bahwa jika tanda kedua bilangan sama, maka bilangan dijumlah dan tanda disesuaikan dengan soal atau pernyataannya. Contohnya 2 ditambah 7 sama dengan 9, 8 ditambah 3 sama dengan 11, negatif 5 dikurang 3 sama dengan negatif 8, negatif 7 dikurang 7 sama dengan negatif 14. Yang kedua, jika tanda kedua bilangan berbeda, maka angka yang besar dikurang dengan angka yang kecil dan hasilnya akan mengikuti tanda angka yang besar. Contohnya 9 dikurang 7 sama dengan 2. Negatif 3 ditambah 8 5, karena bilangan positif lebih besar dibandingkan bilangan negatif. 5 dikurang 9 hasilnya negatif 4 karena negatif lebih besar dibandingkan positif. Negatif 9 ditambah 4 hasilnya negatif 5.
karena bilangan negatif lebih besar dibandingkan bilangan positif. Dan yang terakhir, jika misalnya A ditambah negatif B, maka ubah terlebih dahulu penjumlahan terhadap bilangan negatif menjadi pengurangan. Kemudian sesuaikan dengan syarat 1 dan syarat 2. Contoh, 3 ditambah negatif 3 sama dengan 3 dikurang 2, yang hasilnya 1. Selanjutnya, 4 ditambah negatif 4 sama dengan 4 dikurang 4, hasilnya 0. Contoh selanjutnya, negatif 2 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 2 dikurang 4, hasilnya negatif 6. Contoh yang terakhir, negatif 5 ditambah negatif 9 sama dengan negatif 5 dikurang 9, hasilnya negatif 14. Video pembelajaran ini akan membahas mengenai operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran dari video ini yaitu siswa diharapkan mampu memahami konsep operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Konsep pembelajaran operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat ini menggunakan penggabungan dua warna dengan aturan dua warna yang sama jika digabungkan hasilnya positif. Dua warna yang berbeda jika digabungkan hasilnya negatif. Jika warna hitam bilangan positif dan warna putih bilangan negatif. Untuk memahami konsep operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat ini, mari kita perhatikan contoh berikut. 4 dikali 2. 4 dan 2 merupakan bilangan positif, sehingga kita akan membutuhkan warna hitam. 4 kali 2 berarti kita membutuhkan 4 tempat pensil yang akan kita isi setiap masing-masing tempat pensil sebanyak 2 pensil. 1 tempat pensil, 2, 3, 4. Sekarang kita isi pensil ke tempat pensil sebanyak 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, dan 2 untuk tempat pensil yang terakhir. Sekarang kita hitung jumlah keseluruhan pensil yang ada pada kotak pensil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga 4 dikali 2 sama dengan 8. Contoh yang selanjutnya yaitu negatif 3 dikali dengan negatif 4. Karena negatif 3 dan negatif 4 merupakan bilangan negatif, maka yang kita butuhkan yaitu warna putih. Berarti kita membutuhkan 3 tempat pensil. 1, 2, dan 3. Yang akan kita isi sebanyak 4 pensil pada tiap tempat pensil. 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, dan 4. 1, 2 pensil, 3, dan 4 pada tempat yang terakhir. Sekarang kita hitung jumlah pensil pada ketiga tempat pensil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Karena aturan yang pertama mengatakan bahwa jika dua warna yang sama digabungkan akan menghasilkan bilangan positif, maka
negatif 3 dikali negatif 4, hasilnya positif 12. Sekarang contoh selanjutnya yaitu negatif 2 dikali dengan positif 3. Negatif 2 berarti kita akan membutuhkan warna putih. Sedangkan positif 3 kita akan membutuhkan warna hitam. Maka yang kita butuhkan yaitu 2 tempat pensil berwarna putih dan 3 pensil berwarna hitam. Satu tempat pensil, 2 tempat pensil yang akan kita isi pada masing-masing tempat pensil sebanyak 3 pensil. 1 pensil, 2 pensil, dan 3 pensil. 1 pensil, 2 pensil, dan 3 pensil. Oke, sekarang kita hitung berapa jumlah keseluruhan pensil yang terisi pada kedua tempat pensil. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Pada aturan yang pertama, kita ingat bahwa apabila 2 warna yang berbeda digabungkan, maka hasilnya negatif. Sehingga negatif 2 dikali positif 3, hasilnya negatif 6. Contoh selanjutnya, positif 5 dikali dengan negatif 2. Positif 5 berarti kita akan membutuhkan 5 tempat pensil berwarna hitam. Dan negatif 2 berarti kita membutuhkan yang berwarna putih yang akan kita isi pada masing-masing tempat pensil sebanyak 2 pensil. 1 tempat pensil, 2 tempat pensil, 3, 4, dan 5. Sekarang kita isi pada tiap tempat pensil sebanyak 2 pensil berwarna putih. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sekarang kita hitung berapa jumlah pensil yang terisi pada 5 tempat pensil. 1 pensil, 2 pensil, 3 pensil, 4 pensil, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ingat bahwa apabila 2 warna yang berbeda digabungkan, maka hasilnya negatif. Sehingga positif 5 dikali dengan negatif 2, hasilnya negatif 10. Contoh yang selanjutnya yaitu mengenai pembagian. Untuk contoh yang pertama, 4 dibagi dengan 2. 4 dan 2 merupakan bilangan positif. Sehingga yang kita butuhkan yaitu warna hitam. Kita akan menggunakan 2 cangkir yang akan kita isi pensil sebanyak 4, sehingga kita akan mencari jumlah pensil pada masing-masing tempat pensil yang terisi dengan jumlah 4 pensil. 1 pensil, 2, 3, 4 jumlah pensil telah terisi pada tiap 2 tempat pensil. Sekarang kita hitung jumlah tiap pensil yang ada pada tempat pensil. 1 pensil, 2 pensil. Sekarang kita hitung pada tempat yang kedua. 1, 2. Karena tiap tempat pensil terisi 2 pensil, maka 4 dibagi 2 yaitu positif 2. Contoh yang selanjutnya yaitu negatif 6 dibagi dengan negatif 3. Negatif 6 dan negatif 3 merupakan bilangan negatif, sehingga kita akan membutuhkan warna putih. Yang kita butuhkan yaitu 3 tempat pensil berwarna putih. 1, 2, dan 3 yang akan
akan kita isi pensil dengan jumlah keseluruhan pensil yaitu sebanyak 6 pensil berwarna putih. 1 pensil telah terisi. Sekarang kita isi 2 pensil. Oke, sekarang hitung pada masing-masing tempat pensil telah terisi dengan jumlah 6 pensil pada keseluruhan tempat pensil. Sekarang kita hitung jumlah masing-masing tempat pensil yang terisi dengan pensil. 1, 2. Sehingga pada masing-masing tiap pensil terisi dengan 2 pensil berwarna putih. Maka negatif 6 dibagi dengan negatif 3 hasilnya positif 2. Ingat aturan yang pertama bahwa apabila 2 warna yang sama digabungkan maka hasilnya positif. Contoh yang selanjutnya yaitu negatif 9 dibagi dengan 3. Negatif 9 merupakan bilangan negatif, sedangkan 3 merupakan bilangan positif. Sehingga kita membutuhkan 3 tempat pensil berwarna hitam yang akan kita isi jumlah pensil sebanyak 9 pensil berwarna putih. Sekarang kita isi tempat pensil dengan jumlah keseluruhan pensil sebanyak 9 pensil warna putih. Mari kita cari berapa tiap tempat pensil yang akan terisi pensil. Kita cari secara bersama-sama. 1 pensil telah terisi pada ketiga tempat pensil. 2 pensil telah terisi pada tiap tempat pensil dengan jumlah pensil 6. Masih kurang 7, 8, dan 9. Karena tiap tempat pensil telah terisi dengan jumlah yang sama dengan keseluruhan pensil sebanyak 9 pensil. Sekarang kita hitung berapa jumlah pensil yang terisi pada masing-masing tempat pensil. 1, 2, 3, 1 pensil, 2 pensil, 3 pensil, 1, 2, dan 3 pensil. Karena tiap tempat pensil terisi dengan 3 pensil, sehingga negatif 9 dibagi positif 3 hasilnya negatif 3. Untuk contoh yang selanjutnya yaitu 4 dibagi dengan negatif 4. 4 merupakan bilangan positif, sedangkan negatif 4 merupakan bilangan negatif. Sehingga yang kita butuhkan yaitu 4 tempat pensil berwarna putih. 1 tempat pensil, 2, 3, dan 4. Sekarang kita isi masing-masing tempat pensil dengan jumlah keseluruhan pensil sebanyak 4 pensil berwarna hitam. 1 pensil, 1, dan 1. Oke, sekarang pensil telah terisi pada tempat pensil dengan jumlah masing-masing pensil sebanyak 1 pensil berwarna hitam. Ingat dengan syarat yang sebelumnya, apabila 2 warna yang berbeda digabung maka hasilnya negatif, sehingga 4 dibagi dengan negatif 4 hasilnya negatif 1. Berdasarkan contoh yang kita pelajari, maka pembelajaran ini dapat kita simpulkan sifat operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat yaitu positif dikali dengan positif hasilnya positif, positif dikali negatif hasilnya negatif, negatif dikali dengan positif hasilnya negatif, dan negatif dikali dengan negatif hasilnya positif. Jangan lupa dengan 2 aturan yang diberikan di awal pembelajaran, bahwa apabila 2 tanda yang sama dikali atau dibagi maka hasilnya positif, dan apabila 2 tanda yang berbeda dikali atau dibagi maka hasilnya negatif. Bagaimana?
Sudah pahamkah dengan operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat ini? Saya harap penonton atau siswa-siswa yang menonton video pembelajaran ini paham dengan konsep operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, hari ini kita belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Siapa bisa yang menyebutkan ada berapa bilangan pecahan? 4. Empat. Apa aja? Sebutkan ayo. Pecahan? Desimal, terus campuran, terus pecahan biasa, terus persen itu artinya per seratus. Penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Yang pertama itu kita kerjakan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Siapa bisa menyebutkan contoh pecahan biasa? Ayo, pecahan biasa contohnya apa? 2/3 ditambah 1/5. Ini pecahan biasa, ini juga pecahan biasa. Kita apain? Kita jumlah. Lihat, penyebutnya sama atau tidak? Tidak. Kalau dia beda harus disamakan. Disamakannya dengan cara apa? Mencari KPK-nya. KPK 3 dan 5 itu berapa? Berapa? 15 ya. 3 ke 15 sudah berubah ya. Dikali berapa dia, Nak? 3 dikali berapa supaya dikali 5. Tentu pembilangnya pun harus dikali 5. 2 kali 5 berapa? 10. Terus yang 5 berubah nggak dia? Berubah kan? 5 kali berapa supaya 15? 5 kali 3. Berarti pembilangnya pun kamu kali 3. Berarti 1 kali 3. Berapa itu? 3. Kalau sudah sama penyebutnya sudah bisa? Sudah. Tapi ingat, penyebutnya jangan ada yang dijumlah apa? Yang di atas. 10 tambah 3 berapa? 13/15. Dah? Contoh yang satu lagi. Ayo, berapa? 4 dan 3 itu KPK-nya berapa? 12. Iya, 12. Di sini tulis 12, di sini 12. 4 dikali berapa supaya 12? Dikali 3. Atas dikali 3. Jadi jawabannya berapa? 3. Yang di bawah 3 dikali berapa supaya 12? 4. Berarti yang di atas juga dikali 4. 2 kali 4 berapa? 8. Tinggal menjumlah. 3 tambah 8 11/12. Ya, itu untuk yang biasa dengan pecahan biasa. Yang berbeda penyebut. Kalau yang sama, Bu, bagaimana? Kalau sama ya langsung aja kan. 1/2 ditambah 1/2 jadi berapa, Nak? 2/2 itu sama itu dengan 1. Itu untuk penjumlahan. Kalau pengurangannya sama aja.
karena sudah sama. Itu syarat penjumlahan dan pengurangan, harus penyebutnya sama baru bisa dijumlah dan dikurang. 4 kurang 3 1 per 6. Kemudian contoh yang keduanya. Ayo berapa? Sama? Lain. Kalau lain diapakan? Dicari KPK. KPK 2 dan 4 berapa? 8. Masih ada yang lebih kecil. KPK itu kan paling kecil. 4. Ini 4. Ini berubah enggak? Enggak. Berarti dia kan harus tetap. Yang di atasnya kan harus tetap ya. Ini berubah enggak? Berubah. 2 kali 2 berapa? 4 kan? Terus yang di atas dikalikan dengan 2. Jadi 2 per 4 kurang 2 per 4. Sama itu dengan 1 kurang 1 berapa? 0. 2 per 4 kurang 2 per 4? 0. Kok 0 per 4? 0. Jadi jawabannya 0 ya. Itu yang pecahan biasa dengan pecahan biasa. Kemudian penjumlahan dan pengurangan. Pecahan biasa dengan pecahan campuran. Yang pertama 1/2 ditambah 1/3. Ayo, bisa dikerjakan? Bisa. Pecahan campuran itu harus dirubah dulu ke pecahan biasa. Ini tetap 1/2 tambah 1/3 itu kalau dirubah ke pecahan biasa jadi berapa? 3 kali 1 3 terus ditambah 1 jadi 4 per. Habis itu bagaimana Bu? Ya kembali lagi seperti yang pertama, harus disamakan penyebutnya. Berapa penyebut? Jadi berapa ini penyebutnya? 2 dan 3. KPK-nya berapa? 2 dan 3. Iya 6. Hanya Indra aja yang angkat. 2 dikali berapa supaya 6? 3. Yang atas dikali 3. Kemudian 3 kali berapa supaya 2? 2. Berarti yang di atas dikali 2 jadi 8. 3 tambah 8 itu 14 per 6. Kemudian berapa? 1/5 ini pecahan apa tadi? Campuran. Bukan dia ke pecahan dia biasa. Ayo 5 kali 1 5 ditambah 1 6 per tambah 1 per. Bisa dijumlah nggak? Bisa. Harus diapain? Dicari KPK. 5 dan 3 berapa tadi? 15. Ayo. Berapa? Daun dari mana itu? Ini 5 dikali 3. Maka yang di atasnya pun dikali 3. Ini 5. Iya 5. Jadi jawabannya 18 tambah 5 berapa? 23 per 15. Itu untuk penjumlahannya. Kemudian sekarang pengurangannya. Sama ya. Harus dirubah dulu. Kalau ada pecahan campurannya harus dirubah dulu ke pecahan dia. Supaya apa? Supaya kamu mudah ya. Kecuali kalau dia nanti pecahan campuran dengan pecahan campuran. 3/5 ditulis dikurang 1/2 jadi berapa? Kok 4? 2 kali 1 2 tambah 1 3 per berapa? 2. Iya. Bisa nggak ya Ibu kerjain? Bisa. Samakan
6/5. Ini jadi 12 ya. 9 aja. Berapa? Jadi 9 kali 2 18. 18 ini dikali berapa tadi? 5 kali 3 15. 18 kurang 15 berapa? Berapa, Grace? 18 kurang 15. 3/10. Kemudian contohnya yang keempat. Ayo, berapa? 15. Ini 15 per 3 kurang kurang 2 tambah 3 5. per 3. Kok per 3? Dia kan per 2. Terus jadi berapa, Indra? 3 dan 2 jadi berapa? Sama dengan 2 dan 3 itu sama. Berapa? 6. Ini berapa? 3 dikali berapa supaya 6? 2 berarti yang di atas dikali 2. Berapa itu? 30. Iya, 30. Kemudian 2 dikali berapa supaya 6? 2 dikali 3. 3 berarti yang di atas dikali 3. 3 kali 5 sama itu dengan berapa? 30 kurang 15 jadi berapa? 15 Iya, 15 per 6 per 6. Sudah? sudah ada. Ada yang mau ditanya di sini? Nggak ada. Kalau nggak ada, biar ibu lanjut. Bisa. Kalau sudah siap ya. Pecahan campuran dan ya sama. Ini terserah mau bagaimana caranya, boleh mau yang bilangan bulatnya dulu dijumlah atau dirubah ke pecahan biasa juga sama aja ya. Ayo, bagaimana? Mana lebih mudah, kita rubah dia ke pecahan biasa atau ininya dulu kita jumlahkan? Dirubah dulu? Dirubah dulu, ayo. 2 kali 1 2. 1 3. Jadi berapa di sini? 3 ber 2. Terus ditambah ini yang 21/4 jadi berapa? 4 kali 2 terus 9. jadi 9 per 4. iya. Bisa dijumlahkan, cari penyebutnya. Penyebutnya harus sama, yaitu berapa? Ini yang berubah ya. Dia dikali berapa supaya 4? 2 berarti atas dikali 2 berapa? 6. Berapa? 6. 6 tambah berapa itu? 15 per 4. Ayo. Nih. 30 tambah 4 14. 4 sampai
dari yang 3 ini, yang mana yang susah gitu, boleh ditanya. Nanti juga campuran. Yang campuran yang dari mana? Di mananya yang nggak tahu? Tidak. Kemudian Maksudnya itu kan 10 misalnya 5 kali 2 10 lah. ya, Baru tambah 4. ya. Dia harus penyebutnya harus dikalikan dulu terhadap bilangan bulat, baru hasilnya jumlahkan kepada pembilang. Sudah? Oke, yang ini sampai di sini dulu, boleh ditulis ya. Biar ibu lanjut nanti ibu hapus begitu. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan membahas tentang materi perkalian dan pembagian bilangan campuran. Yang pertama, kita harus ketahui itu namanya apa itu bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah anggota bilangan bulat. B tidak sama dengan 0. Nah, kalau B sama dengan 0, contoh 1 dibagi 0 sama dengan berapa? Otomatis tidak terdefinisi. Tapi kalau 0 bagi 1 sama dengan 0. Tapi kalau 1 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Bentuk umumnya itu A per B. A bila disebut pembilang, B itu disebut penyebut. Paham ya? Kalau A pembilang, B penyebut. Nah, seperti ini. Ini ada gambar sedikit. Perkalian bilangan pecahan. Table of content. 1. Bilangan asli dikalikan pecahan. Yang kedua, pecahan dikalikan bilangan asli. Yang ketiga, pecahan dikalikan pecahan. Keempat, perkalian pecahan campuran. Yang kelima, perkalian pecahan persen. Yang keenam, perkalian pecahan desimal. Kita masuk ke yang pertama, bilangan asli dikalikan bilangan pecahan. Bilangan asli dikalikan dengan bilangan pecahan, hasilnya adalah bilangan asli itu tetap dikalikan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Nah, bentuk umumnya A kali B per C sama dengan A kali B per C. Sama dengan AB per C. Jadi, kalau A kali B per C ini kan anggap A-nya ini kan A per 1 dia. Jadi makanya yang atas dikalikan yang atas. A kali B per C. Nah, kita masuk ke contohnya. 3 kali 2 per 5 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 5 sama dengan 6 per 5. Mudah bukan? Nah, makanya dikatakan tadi 3 ini kan sama 3 per 1. 3 itu disebut pembilangnya dan 2 sebut pembilang. Makanya kalikan sama-sama pembilang. Nah, hasilnya kan 6 per 5. Oke, paham ya sampai sini? Kita akan lanjut ke pecahan dikalikan bilangan asli. Nah, bentuk umumnya adalah A per B kali C sama dengan A kali C per B. Sama seperti yang tadi ini sebetulnya. Cuman berbeda posisinya. Terkadang anak-anak juga masih sulit membedakan karena beda-beda posisi. Nah, di sini dikatakan A per B kali C. Tadi A sama dengan C per A. Tadi A kali B per C sama dengan A kali B per C. Nah, di sini A per B kali C sama dengan A kali C sama dengan B sama dengan AC per B. Contohnya,
Ini kan 3/2 kali C 5 sama dengan 3 kali 5 per 2 sama dengan 15 per 2. Harus kita ketahui, pecahan biasa dikalikan dengan bilangan asli, hasilnya adalah pembilangan dikalikan bilangan asli. Sedangkan penyebutnya tetap. Oke, paham? Oke, akan kita lanjut. Yang ketiga itu pecahan dikalikan pecahan. Tadi kan sudah masuk ke materi ini. Pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut dengan A, B, C, dan D bilangan bulat. Dan B tidak sama dengan 0, dan D tidak sama dengan 0. Makanya seperti yang saya bilang tadi, ketika B dan D sama dengan 0, maka hasilnya adalah tak terhingga atau tak terdefinisi. Rumus umumnya A per B kali C per D sama dengan, nah di sini kan pembilang kali pembilang. Pembilangnya yang mana? Pembilangnya itu kan A dengan C. Dan penyebutnya itu B dengan D. Makanya perkaliannya adalah yang atas sama yang atas, yang bawah sama yang bawah. Sama dengan A kali C per B kali D. Sama dengan AC per BD. Oke, contohnya itu ada ini 1/2 dikali 3/4 sama dengan, kalikan pembilang dan pembilangnya. Pembilangnya itu angka 1 dan 3. Iya, betul. 1 kali 3 sama dengan 2 kali 4. Maka hasilnya dari 3 sama dengan 3/8. Oke, paham ya? Kalau 3/8 kan tidak bisa kita kecilkan lagi. Udah memang itu jawabannya sama dengan 3/8. Oke, kita masuk yang keempat. Perkalian pecahan campuran. Nah, di sini kurasa masih lagi bingung. Oh, apalagi pecahan campuran ini. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, akan saya jelaskan. Yang pertama itu perkalian pecahan campuran. Perkalian pecahan campuran itu yang harus kita selesaikan yang pertama adalah yang pecahannya ada yang seperti 21/5 ini. Jadi yang pertama itu dikerjakan adalah 21/5. 3/8 kali 21/5. Kan berbeda bentuknya. Makanya dirubahlah dia menjadi 5 kali 2 berapa? 10. Nah, 5 kali 2 10 ditambah 1 sama dengan 11/5. Jadi 3/8 kali 2 1/5 sama dengan 3/8 kali 11/5. Kalikan sama-sama pembilangnya. Pembilangnya 3 kali 11 nih ya. Penyebutnya 8/5 sama dengan 33/40. Dan yang kedua ini kan ada contoh juga, ada pecahan campurannya. Pecahan campuran seperti yang tadi. 5 1/2 kali 7 2/3. Maka 2 kali 5 sama dengan 10 tambah 1 dikali 7 kali 3 21 tambah 2 23/3. Hasilnya adalah 253/6. Oke, paham ya? Kita masuk ke selanjutnya. Itu ada perkalian pecahan persen. Nah, dari perkalian pecahan persen ini kita ketahui bahwa contohnya 12%. 12% itu kan, persen ini kan 100. Maka 12/100 kali 5/2 sama dengan 12 kali 5 berapa? 60. Nah, isi selanjutnya berapa? 100 kali 2 sama dengan 200. Maka 60/200 sama dengan 3/200.
berapa? Ayo. Kalau 60 bagi 3 berapa? 20. Nah, 100 per 20 sama dengan 50. Jawabannya adalah 3 per 5. Karena 100 per 20 sama dengan 100 bagi 20 sama dengan 5. Oke, masuk. Kita di contoh selanjutnya, setengah kali 0,8 sama dengan 0,8 ini kan 1 di belakang koma. Nah, kalau 1 di belakang koma berarti berapa pernya? Berapa penyebutnya? Adalah 10. Makanya setengah kali 8 per 10. 1 kali 8, 8. 2 kali 10, 20. Sama dengan 8 per 20. Oke. Itu tadi ke perkalian pecahan desimal. Jadi harus kita rubah dulu. Itu yang namanya persennya, dan kita rubah dulu yang pecahan desimalnya. Jadi misalkan 0,08. Nah, itu sampai berapa belakang koma? 2. Nah, kalau belakang koma 2 tambahin 0,1. Jadi dia berapa? 100. Iya, itulah penyebutnya, jadinya 100. Oke, kita lanjut. Pembagian bilangan pecahan. Pembagian bilangan pecahan yang pertama itu bilangan asli dibagi dengan bilangan pecahan biasa. Yang kedua, pecahan biasa dibagi dengan bilangan asli. Yang ketiga, pecahan dibagi pecahan. Oke, kita masuk. Pembagian pecahan campuran. Yang kelima, pembagian pecahan persen. Yang keenam, pembagian pecahan desimal. Oke, yang pertama bilangan asli dibagi dengan pecahan biasa. Pembagian berubah menjadi perkalian, tetapi pecahannya dibalik. Penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut. Rumusnya A bagi B per C sama dengan A kali C per B. Nah, dikatakan kan pembagian berubah menjadi perkalian, tetapi pecahannya dibalik. Penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut. Nah, ketika pembagian terjadi, ketika apapun namanya B per C, itu akan berpindah. Dia menjadi A kali C per B. Berubah tandanya ya. Paham ya? Itulah rumus sejatinya. Contohnya, 8 dibagi 2/3 sama dengan, pindahkan dia. Tadi kan dikatakan dibalik dia. Jadi 8 kali 3 per 2 sama dengan 8 kali 3 berapa? 24 dibagi 2 sama dengan 12. Oke ya, paham ya? Kita masuk kedua, pecahan biasa dibagi dengan pecahan asli. Pembilang dari pecahan tersebut tetap, sedangkan penyebut dikalikan dengan bilangan asli. Nah, ini kan bentuk umumnya ada A per B dibagi C. Sama dengan A sama dengan B kali C. Sama dengan A per BC.
Nah, dari itu maka contohnya 3/4 dibagi 2 sama dengan 3/4 dikali 2 sama dengan 3/8. Oke. Kita masuk pecahan dibagi pecahan. Rumusnya itu A per B dibagi C per D. Maka itu berubah tandanya bagi jadi kali. Terus kalau penyebut dari A per B tetap dan penyebut dari C per D dibalik, maka jadi D per C. Makanya perkaliannya sama dengan A kali D per BC. Contohnya 5/7 dibagi 1/3, maka sama dengan 5/7. Itu tetap ya, dikali, karena sudah berubah tandanya, maka pecahan tersebut dibalikkan, pembilangnya jadi 3, penyebutnya jadi 1, maka hasilnya sama dengan 15/7. Oke, masuk yang keempat, pembagian pecahan campuran. 1/1/8 dibagi 9/4. Nah, coba seperti yang tadi. Maka 8 kali 1 berapa? 8 ditambah 1. Sama dengan pembilangnya 9, penyebutnya tetap 9/8. Sama dikali, kan berubah tandanya, yang sebelumnya dibagi, maka hasilnya dikali, agar pecahan selanjutnya dibalik. Kali 4/3 sama dengan 35/24. Makanya kalau mau dijadikan dia sebagai pecahan campuran, maka diselesaikan sama dengan 12/24, karena 35/24 itu kalau dikurang itu jadi hasilnya kan di bawah, jadi 12/24 sama dengan 1/2. Nah, paham ya sampai di situ? Yang kelima ini pembagian pecahan persen. Pertama itu kita rubah yang persen. Nah, kalau 30% sama dengan 30/100 dibagi 2/7, maka berubah dia jadi angka penyebutnya jadi pembilang. 30/100 kali 7/2 sama dengan 210/200. Maka hasilnya itu bisa 1/10/200. Yang keenam, pembagian pecahan desimal. Nah, seperti yang tadi, berapa di belakang koma? 2. Jadi kalau 2 di belakang koma, maka penyebutnya menjadi 100. Maka 25/100 kali 5/1 sama dengan 125/100, sama dengan 1,25. Kenapa jadi 1,25? Karena kan yang pertama itu dikatakan ada pecahan desimal, maka kita selesaikan dengan pembagiannya. Makanya hasilnya 1,25. Oke, ada pertanyaan? Any question? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena kesalahan itu berasal dari saya, dan semua kebaikan dan pembenaran itu berasal dari saya.